Pada abad 15 di Pulau Jawa terdapat 3 kota yang dianggap sebagai pusar bumi atau pusat dunia. Alasannya karena kota-kota tersebut merupakan pusat penyebaran Islam yang dikunjungi orang-orang dari berbagai wilayah di Nusantara. Kota mana sajakah yang dianggap sebagai pusar bumi atau pusat dunia? 1. Cirebon. Cirebon dianggap sebagai pusar bumi karena pernah menjadi pusat penyebaran Islam utama di Pulau Jawa bagian barat. Islam pertama kali masuk ke Cirebon pada abad ke-15, pada masa pemerintahan Kerajaan Sunda. Pada saat itu, Islam dibawa ke wilayah tersebut oleh para pedagang Arab dan Persia yang berkunjung ke Cirebon untuk berdagang dengan penduduk setempat. Menurut naskah Purwaka Caruban Nagari, sosok yang pertama kali menyebarkan Islam di wilayah Cirebon adalah Syekh Nurjati. Syekh Nurjati merupakan guru Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, perintis berdirinya Kerajaan Cirebon. Walang Sungsang adalah putra raja Kerajaan Sunda, Sri Baduga Maharaja. Pada abad ke-16, ajaran Islam mulai menyebar lebih luas di Cirebon. Ini sebagian besar berkat upaya 9 wali Islam, yang juga dikenal sebagai Wali Songo. Di Cirebon, Wali Songo sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam. Mereka mendirikan sejumlah sekolah Islam, yang dikenal sebagai pesantren. Salah satu wali Songo yang paling berpengaruh di Cirebon adalah Sunan Gunung Jati, yang cendekiawan dan pemikir Muslim terkemuka, dan masjid serta lembaga Islam lainnya, yang memainkan peran penting dalam membentuk penyebaran Islam di Cirebon merupakan proses kompleks yang melibatkan upaya banyak individu dan kelompok selama beberapa abad. Namun, ajaran dan praktik Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati, yang memainkan peran kunci dalam membangun Islam sebagai kekuatan budaya, ekonomi, politik, dan sosial yang signifikan di wilayah tersebut. Dan akhirnya atas perannya tersebut Cirebon dianggap sebagai salah satu pusar bumi di Pulau Jawa. 2. Demak. Demak adalah sebuah kota yang terletak di pantai utara Jawa Tengah, Indonesia. Demak menjadi pusat utama pembelajaran dan budaya Islam selama abad ke-15 dan ke-16, dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di seluruh wilayah Jawa. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang berperan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara. Kesultanan Demak dipimpin oleh sederet penguasa kuat yang mampu memperluas wilayahnya melalui penaklukan militer dan diplomasi. Mereka juga dikenal atas dukungannya terhadap keilmuan dan budaya Islam, dan banyak karya Islam penting dihasilkan selama periode ini. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, dan mencapai masa kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Proses Islamisasi lebih luas di Demak dimulai pada akhir abad ke-15, pada masa pemerintahan Sultan Trenggana, anak Raden Patah. Sultan Trenggana melibatkan Wali Songo dalam memperluas penyebaran ajaran Islam. Salah satu anggota Wali Songo yang terkenal adalah Sunan Kalijaga. Di bawah pengawasan Sunan Kalijaga, Demak menjadi pusat utama pembelajaran dan kebudayaan Islam. Dia mendirikan beberapa pesantren dan masjid di daerah tersebut. Kesultanan Demak mengalami kemunduran pada akhir abad ke-16, dan akhirnya digantikan oleh Kesultanan Mataram. Namun, warisannya terus mempengaruhi perkembangan Islam di Jawa dan Indonesia selama berabad-abad yang akan datang. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Demak dapat memajukan kehidupan maritim, agraris, memiliki wilayah yang luas, serta berhasil menyebarkan Islam ke seluruh Pulau Jawa. Bahkan, Kerajaan Demak dianggap sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Itu sebabnya Demak termasuk sebagai salah satu pusar bumi Nusantara. 3. Gresik. Penyebaran Islam di Gresik yang terletak di pantai utara Jawa Tengah mengikuti pola yang sama dengan di daerah lain di Jawa. Prosesnya dimulai dengan kedatangan para pedagang dan ulama Muslim dari bagian lain Nusantara, yang memperkenalkan agama kepada penduduk setempat. Penyebaran Islam di Gresik diawali di Ngampel Denta oleh Sunan Ampel. Salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Gresik adalah Sunan Giri, seorang anggota, Wali Sangat, yang berjasa menyebarkan Islam ke seluruh Jawa. Sunan Giri adalah murid Sunan Ampel, anggota Wali Sangat lainnya, dan dia memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di Jawa Timur. Sunan Giri dikenal karena kemampuannya untuk berhubungan dengan penduduk setempat, dan dia mengadaptasi ajaran Islam agar sesuai dengan adat dan tradisi setempat. Ia juga mendirikan beberapa pesantren dan masjid di Gresik, yang membantu penyebaran agama ke seluruh wilayah.
Tokoh penting lain dalam penyebaran Islam di Gresik adalah Raden Paku, seorang bangsawan setempat yang masuk Islam pada abad ke-16. Raden Paku kemudian dikenal sebagai Sunan Derajat, dan dianggap sebagai salah satu Wali Songo. Dia mendirikan beberapa sekolah Islam dan masjid di Gresik, yang membantu mempromosikan agama di wilayah tersebut. Selain upaya tokoh-tokoh Islam tersebut, penyebaran Islam di Gresik juga difasilitasi oleh faktor ekonomi dan politik. Wilayah ini merupakan pusat perdagangan dan perdagangan yang penting, dan banyak pedagang dan pedagang Muslim dari bagian lain Nusantara menetap di daerah tersebut. Tumbuhnya kekuatan politik Islam, khususnya kebangkitan Kesultanan Demak pada awal abad ke-16, juga turut mendorong penyebaran Islam di Gresik dan wilayah lain di Jawa. Penyebaran Islam di Gresik merupakan proses bertahap yang melibatkan upaya banyak individu dan kelompok selama beberapa abad.